wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas al-munasahah. Apa yang dimaksud dengan al-munasahah? Al-munasahah secara bahasa berarti memindahkan, menyalin, atau menghilangkan. Secara istilah, al-munasahah berarti seseorang meninggal dengan meninggalkan beberapa ahli waris, kemudian salah seorang ahli waris tersebut meninggal dunia juga sebelum pembagian harta warisan. Bagaimana cara pembagiannya? Cara pembagiannya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan tidak menggabungkan asal masalah atau tanpa gabungan asal masalah. Yang kedua, dengan gabungan asal masalah, yaitu menggabungkan antara masalah satu dengan masalah dua, atau bahkan masalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dalam kesempatan ini kita akan coba menghitung kasus munasahah yang hanya menggabungkan dua asal masalah. Baik, kita contohkan. Ini ada kasus seseorang meninggal dunia, meninggalkan istri, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan anak perempuan, kemudian meninggalkan cucu perempuan dari anak perempuan, kemudian meninggalkan anak laki-laki dari anak perempuan. Baik, kita hitung. Di sini kita ketahui ahli waris dari mayat pertama adalah istri, anak laki-laki, anak perempuan. Di sini tadi ada cucu perempuan dari anak perempuan, kemudian ada cucu laki-laki dari anak perempuan, keduanya termahjub oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Baik, istri mendapat 1/8, anak laki-laki mendapat asobah bin nafsi, dan anak perempuan mendapat asobah bil ghairi. Asal masalahnya 8. Kita lihat. 8 dibagi 8 kali 1 sama dengan 1, sisanya 7. Jadi sisanya 7 untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Di sini berarti 7 ini tidak bisa langsung dibagikan, karena hartanya ada 7 dan bagiannya atau juz sahminya ada 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. Ada 3. Artinya 3 berbanding 7. Dalam konteks ini terjadi perbandingan mubayanah. Karena terjadi perbandingan mubayanah, maka kita lakukan tahsisul masalah. Kita buat TM-nya dengan cara asal masalah dikalikan dengan juz sahmi. Asal masalahnya 8, juz sahminya 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi TM-nya 24. Selanjutnya, untuk bagian istri berarti 1 dikali juz sahmi. 1 kali 3 berarti 3. Kemudian sisanya 21 untuk penerima asobah. 21 dibagi 3. Juz sahminya ada 3 tadi. Nah, anak laki-laki berarti mendapat 7 dibagi 3 kali 2. Dapat 14. Kemudian anak perempuan mendapat 7 kali 1, berarti dapat 7. Selesai sudah bagian dari
bagian atau pembagian warisan dari mayat pertama. Siapa mayat pertamanya? Suami dari istri ini. Kemudian sekarang kita lanjutkan, ada mayat kedua. Nah, ini mayat kedua. Yang meninggal siapa? Anak perempuan. Oke. Anak perempuan menjadi mayat. Otomatis tadi yang ini istri, ketika meninggal mayat pertama, posisinya ini sebagai istri karena yang meninggal suaminya. Ketika meninggal anak perempuan ini, maka yang tadinya istri berubah posisinya menjadi ibu dari mayat ini. Kemudian tadi posisinya anak laki-laki karena yang meninggal suami dari ini. Sekarang karena yang meninggal adalah saudaranya anak laki-laki ini, saudara perempuannya, maka yang tadinya anak laki-laki sekarang posisinya menjadi saudara laki-laki si mayat. Kemudian ada mayat yang tadinya anak perempuan sekarang meninggal menjadi mayat. Kemudian mayat meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki. Baik, selanjutnya kita hitung bagian dari mereka. Ibu mendapat 1/6. Kemudian saudara laki-laki mahjub oleh kedua anak mayat. Nah, kemudian di sini anak dari mayat yang laki-laki asobah bin nafsi, yang perempuan asobah bil ghairi. Selanjutnya asal masalahnya 6. Kemudian bagian ibu 6 dibagi 6 kali 1 berarti 1. Saudara laki-laki mahjub, mayat tidak dapat. Kemudian bagian asobah mendapat 6 dikurang 1 berarti 5. 5 ini untuk 3 bagian atau juz sahminya ada 3. 1 bagian anak perempuan dan 2 bagian anak laki-laki. Artinya terjadi perbandingan mubayanah 3:5. Juz sahminya 3, hartanya 5. Karena terjadi perbandingan mubayana, maka kita lakukan tahsisul masalah. Sekarang kita buat TM-nya. Seperti biasa buat TM, juz sahmi kali asal masalah. 6 kali 3. 6 kali 3 berarti 18. Nah, selanjutnya bagian ibu. Berarti 1 dikali juz sahmi, berarti 1 kali 3 sama dengan 3. Sisanya sama dengan 15. Nah, 15 ini dari mana? 18 dikurang 3 sama dengan 15. Kemudian bagian anak perempuan berarti 1. Nah, 15 dibagi 3 kali 1, 5. Kemudian bagian anak laki-laki 15 dibagi 3 kali 2 sama dengan 10. Berikutnya, ini yang menjadi target kita, cara membuat gabungan asal masalah. Sekarang kita kumpulkan bagian-bagian mereka dengan cara membuat gam. Cara membuat gam ini yakni dengan cara mengalikan asal masalah pertama dengan asal masalah kedua. Asal masalah pertama 24, kemudian asal masalah kedua 18. 24 kali 18 sama dengan 432. Ini gamnya. Selanjutnya kita lihat bagian ahli waris mayat pertama. Ini bagian ahli waris mayat pertama. Oke. Ini kaidahnya, perhatikan.
bagian ahli waris mayat pertama dikalikan dengan AM2. Sekali lagi, bagian ahli waris mayat pertama. Ini bagian ahli waris mayat pertama 7 dikalikan dengan AM2. AM2-nya 18. Selanjutnya 7 kali 18, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya berarti bagian ahli waris mayat pertama. Maaf, tadi salah. Bagian ahli waris mayat pertama yang ini 3, kemudian 14 dikalikan dengan AM2. AM2-nya 18. Nah, selanjutnya bagian istri berarti 3 kali 18 sama dengan 54. Kemudian bagian anak laki-laki 14 kali 18 berarti sama dengan 252. Selanjutnya kita buat gam untuk ahli waris mayat kedua, yang ini ya. Kaidahnya, bagian ahli waris mayat 2 dikalikan dengan bagian mayat 1. Perhatikan, bagian ahli waris mayat 2. Ini bagian ahli waris mayat 2 dikalikan dengan bagian mayat 1. Bagian mayat satunya sama dengan 7. Berarti 7 kali 3, ya, sama dengan 21. Kemudian yang berikutnya 5 kali 7 sama dengan 35. Kemudian 10 kali 7 sama dengan 70. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. 54 tambah 21 sama dengan 75. Kemudian 252 di sini tidak dapat. Jumlahnya 252. Kemudian di sini tidak dapat. Kemudian di sini dapat 35, jumlahnya 35. Kemudian anak laki-laki di sini tidak dapat. Ini ada 70, berarti jumlahnya 70. Nah, sekarang kita dapat simpulkan bahwa bagian istri sama dengan 75 atau 75 per 432. Kemudian bagian anak laki-laki 252 per 432. Kemudian ini bagian siapa tadi? Anak perempuan dari anak perempuan sama dengan 35. Kemudian bagian anak laki-laki dari anak perempuan 70. Selanjutnya kita buat contoh yang lain supaya lebih paham. Ini kasus mubayanah juga. Nah, dalam konteks ini sebelum harta sempat dibagikan, anak perempuan ini meninggal. Nah, kita coba hitung dari awal. Ahli waris dari mayat pertama yang meninggal siapa? Suami dari istri ini. Nah, yang ditinggal istri, anak laki-laki, anak perempuan. Bagian istri 1/8, anak laki-laki dan anak perempuan dapat asobah. Kemudian ya, di sini asal masalahnya 8 ya. Ini asal masalahnya 8. Kemudian 8 dibagi 8 sama dengan 1, sisanya 7. 7 ini untuk 3 bagian atau juz sahminya ada 3. Jadi 3 dibanding 7
juz sahminya 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. 2 bagian laki-laki dan 1 bagian perempuan. Berarti 3 berbanding 7. Tidak bisa dibagikan, maka kita lakukan TM. TM-nya dengan cara mengalihkan AM kali juz sahmi. AM-nya 3, juz sahmi, AM-nya 8, juz sahminya 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Selanjutnya 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian 7 kali 3 sama dengan 21. Bagian anak laki-laki 14 atau 7 kali 2. Sementara bagian anak perempuan sama dengan 7. Ini adalah bagian waris ya dari mayat pertama. Kemudian selanjutnya masalah kedua, atau bagian waris dari mayat kedua. Siapa yang meninggal? Anak perempuan menjadi mayit. Karena anak perempuan menjadi mayit, maka yang tadinya istri berubah menjadi ibu mayit. Kalau tadi kan istri nih, istri dari mayit, karena suaminya yang meninggal. Karena sekarang yang meninggal anak perempuan, maka posisinya berubah dari istri menjadi ibu. Yang anak laki-laki berubah menjadi saudara laki-laki kandung dari sang mayit. Selanjutnya bagian ibu sepertiga, saudara laki-laki kandung dapat asobah. AM-nya 3, 3 dibagi 3 sama dengan 1, sisanya 2. Nah, 2 untuk saudara laki-laki kandung. Artinya tak perlu ditahsis lagi, karena sudah pas. Selanjutnya kita lakukan gabungan asal masalah. Gamnya ada berapa? Kaidahnya tadi AM1 dikalikan dengan AM2. Hasilnya ditetapkan sebagai gam. 3 kali 24 sama dengan 72. Nah, selanjutnya kita hitung bagian dari ahli waris mayat pertama. Yang ini ya. Kaidahnya tadi bagian ahli waris mayat 1, bagian ahli waris mayat 1, ini ya, bagian ahli waris mayat 1, ini, dikalikan dengan AM2. Perhatikan AM2-nya yang ini, berarti 3 kali 3 sama dengan 9, kemudian 14 kali 3 sama dengan 42. Selanjutnya bagian ahli waris mayat 2 dikalikan dengan bagian mayat 1. Ini bagian mayat 1 ada 7. Bagian ahli warisnya ada yang ini ya. Berarti 1 kali 7 sama dengan 7. Kemudian 2 kali 7 sama dengan 14. Selanjutnya kita jumlahkan. 9 tambah 7 sama dengan 16. Kemudian 42 tambah 14 sama dengan 56. Jumlahnya 72. Oke. Artinya istri mendapat 16/72. Kemudian anak laki-laki mendapat 56/72. Baik, kita lanjutkan contoh perhitungan berikutnya. Sekarang perhitungan dengan kasus muwafaqah. Kita masih ingat muwafaqah? Muwafaqah itu jika terjadi perbandingan di mana angka yang satu bisa dihubungkan dengan angka yang kedua dengan melibatkan satu angka pembantu. Perhatikan kasusnya ada istri, ahli waris ada istri, anak perempuan, anak laki-laki, dan ada anak laki-laki.
Nah, istri mendapat 1/8, anak laki-laki dan anak perempuan bergabung mendapatkan asobah. Kemudian asal masalahnya 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Kemudian sisanya 7. 7 ini untuk, di sini ada 5 bagian ya. Artinya juz sahminya ada 5. Laki-laki, yang ini 2, ini 2, ini 1. Berarti 5 berbanding 7. Terjadi perbandingan mubayyanah. Berarti di TM. AM kali TM. AM kali juz sahmi. Berarti 8 kali 5. Karena juz sahminya kan 5. 8 kali 5 sama dengan 40. Selanjutnya 1 kali 5 sama dengan 5. Sisanya 35. 35 dibagi 5. Ini kan ada 5 tadi juz sahminya. 35 bagi 5 sama dengan 7. Berarti anak perempuan dapat 7. Kemudian anak laki-laki dapat 14 masing-masing ya. Selanjutnya untuk mayat yang kedua. Istri sekarang menjadi ibu karena yang meninggal anaknya. Kemudian anak perempuan menjadi saudara perempuan kandung dan anak laki-laki menjadi saudara laki-laki kandung. Perhatikan, ibu mendapat 1/6, saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung mendapatkan asobah. Asal masalahnya 6. Kemudian 6 dibagi 6 kali 1 sama dengan 1. Sisanya 5. 5 ini untuk 3 bagian ya. Artinya tidak bisa dibagi. Karena itu dilakukan TM. Dengan cara AM dikali juz sahmi. Juz sahminya ada 3. Berarti 6 kali 3. Ya. Angka 3 ini adalah juz sahmi. 6 kali 3 sama dengan 18. Selanjutnya 1 kali 3 sama dengan 3. Sisanya 15 dibagi 3. Nah, untuk saudara perempuan kandung 1 bagian berarti 5. Atau 15 dibagi 3 kali 1 sama dengan 5. Untuk saudara laki-laki kandung sama dengan 10. Atau 15 dibagi 3 kali 2 sama dengan 10. Selanjutnya kita lakukan gabungan asal masalah. Perhatikan, ini kaidahnya. AM1 dikalikan dengan wifkun. Wifkun dari AM2. Kita lihat AM1-nya 40. Nah, kemudian AM2-nya 18. Perhatikan, kenapa harus dikalikan dengan wifkun? Kita lihat, bagian mayat kedua dalam masalah 1 adalah 14. Ini ya. Dan asal masalah 2 juga 18. Ini terjadi perbandingan muwafaqah 14 banding 18. Nah, karena terjadi perbandingan, maaf bergeser. Ya, ini tadi. Karena terjadi perbandingan muwafaqah, maka kita cari wifkun. Bukan wifkun dari 14 dan 18, tapi wifkun dari angka 40 dan angka 18. Nah, kita lihat. Seperti biasa, cara mencari wifkunnya berarti
40 dikali 18 bagi 2. Ini angka 2 ini mutlak ya. Atau dibalik, 18 kali 40 bagi 2 sama dengan 360. Perhatikan di sini, ini wifkunnya berapa? 18 dibagi 2 berarti 9. Di sini ada wifkun 9. Harus diingat. Gamnya 360. Dari mana 360? 40 kali 9. Ya, baik, saya tambah saja supaya tidak bingung. Di sini ini mestinya ada angka 9. Saya sembunyikan. 40 kali 9 berarti 360. Nah, selanjutnya kita lakukan penjumlahan untuk bagian mayat pertama. Bagian ahli waris mayat pertama. Kaedahnya, bagian ahli waris mayat pertama dikalikan dengan wifkun AM2. Bagian ahli waris mayat pertama. Ini ya, bagian ahli waris mayat pertama dikalikan dengan wifkun AM2. 5 kali 9. Ada angka 9 disembunyikan. 5 kali 9 sama dengan 45. Kemudian 7 kali 9. Lihat, angka 9 disembunyikan. 7 kali 9 sama dengan 63. Kemudian 14 kali 9 sama dengan 126. Oke. Selanjutnya, bagian ahli waris mayat ke-2. Kita lihat kaedahnya. Bagian ahli waris mayat kedua dikalikan dengan wifkun bagian mayat 1. Perhatikan, wifkun bagian mayat 1 berarti di sini 20. Di sini ya, 14. Berapa wifkunnya? Nanti kita hitung. Kita lihat kaedahnya. Bagian ahli waris mayat 2. Ini bagian ahli waris mayat 2. 3, 5, 10. Dikalikan dengan wifkun bagian mayat 1. Nah, perhatikan. Ini wifkunnya 7. Sehingga di sini tersembunyi ya 7. 7 kali 3 sama dengan 21. Kemudian 7 kali 5 sama dengan 35. Kemudian 7 kali 10 sama dengan 70. Oke. Selanjutnya kita gabung. 45 tambah 21 sama dengan 66. 63 tambah 35 sama dengan 98. Kemudian 70 tambah 126 sama dengan 196. Jumlahnya 360. Dengan demikian berarti bagian istri sama dengan 60 per 360. Kemudian bagian anak perempuan 98 per 360. Dan bagian saudara laki-laki kandung 196 per 360. Baik, kita lanjutkan. Sekarang contoh kasus perhitungan munasahah dengan mudakhalah. Ahli waris ada suami, anak laki-laki 2 orang,
Kemudian sebelum sempat harta dibagikan, salah satu anak laki-laki meninggal. Nah, baik, kita hitung satu persatu. Sekarang kita hitung dulu bagian mayat pertama yang meninggal, istri dari suami ini. Suami mendapatkan 1/4 karena punya 2 anak ya, atau karena punya keturunan. Kemudian anak laki-laki mendapatkan asobah atau asobah bin nafsi. Asal masalahnya sama dengan 4. Kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1, sisanya 3. 3 untuk, ini ada 2, berarti ya, kan ada 2 nih. Juz sahminya ada 2 orang. Berarti 3 untuk 2 orang. Tidak bisa, sehingga dilakukan tahsisul masalah. Nah, caranya AM kali juz sahmi. AM-nya 4, juz sahminya 2. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Selanjutnya, tadi bagian suami 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian, bagian 2 anak laki-laki, 3 kali 2 sama dengan 6. Dibagi 2, berarti masing-masing dapat angka 3 bagian. Selanjutnya sekarang kita hitung bagian mayat kedua. Ini salah satu anak laki-laki meninggal atau menjadi mayit, sehingga yang tadinya suami sekarang berubah menjadi bapak si mayit. Yang tadinya anak laki-laki berubah menjadi saudara laki-laki kandung mayit. Nah, kemudian si mayit punya anak seorang laki-laki. Baik, kita hitung selanjutnya bagian bapa 1/6 karena sang mayit punya anak laki-laki. Saudara laki-laki kandung mahjub oleh anak laki-laki. Kemudian mayit tidak dapat ya, karena yang meninggal. Selanjutnya asal masalahnya 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kemudian anak laki-laki dapat asobah, berarti sisanya sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita hitung gabungan asal masalahnya. Ingat, ini kasus mudakhalah. Jadi dalam membuat gabungan asal masalah, perhatikan wifkunnya terlebih dahulu. Untuk menentukan ini mudakhalah atau muwafaqah atau mubayanah, perhatikan di sini. Ini ya. Ini perhatikan. Bagian mayat kedua dalam masalah 1 adalah 3. Dan asal masalah 2 juga 6. Jadi terjadi perbandingan mudakhalah. Maaf, ini bukan muwafaqah, tetapi ya, saya ganti saja supaya tak membingungkan. Mudakhalah. Ya, mudakhalah. Ya, 3 banding 6, mudakhalah. Jadi yang ini angka 3 ini wifkunnya 1, yang 6 wifkunnya 3. Nah, kemudian selanjutnya cara membuat gam ya. AM1 dikalikan dengan wifkun AM2. Ini AM1 8, kemudian AM2 6. AM1 dikalikan dengan wifkun AM2.
AM1-nya 8. AM2 wifkunnya berapa? 6 dibagi 3. 6 dibagi 3. Maaf, ini salah ketik. Seharusnya 6 dibagi 2. Jadi 8 kali 3. 8 dibagi 3. 8 kali 3. Kalau dibagi 3, kita lihat wifkunnya. Oh ya, tadi wifkun di sini 3 ya. Maaf, salah lagi. 8 kali 6 bagi 3. Ya, 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi 8 kali 2 sama dengan 16. Hasilnya ditetapkan sebagai gam. Jadi 8 kali 2. Sini ada angka 2 tersembunyi. 8 kali 2 sama dengan 16. Selanjutnya kita hitung jumlah bagian mayat pertama. Perhatikan, bagian ahli waris mayat 1 dikalikan dengan wifkun AM2. Bagian ahli waris mayat pertama ini ya, 2. 2 dikali, di sini tadi ada wifkun disembunyikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 3 kali 2 sama dengan 6. Selanjutnya hitung jumlah bagian mayat kedua. Bagian ahli waris mayat 2 dikalikan dengan wifkun bagian mayat 1. Ya, tadi disembunyikan di sini 1 atau wifkun dari 3 dan 6. 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian di sini 1 dikali 5 sama dengan 5. Sekarang kita jumlahkan. 4 tambah 1 sama dengan 5. 6. Kemudian di sini tidak dapat. Jumlahnya 6. Kemudian anak laki-laki dapatnya dari mayat pertama tidak dapat. Dia dapat dari mayat kedua sama dengan 5. Kemudian totalnya 16. Kesimpulannya, suami mendapat 5/16, anak laki-laki 6/16, dan anak laki-laki dari anak laki-laki mendapat 5/16 juga. Baik, demikian penjelasan saya terkait dengan cara perhitungan munasahah. Cukup sekian pertemuan kita. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.